Malaysia itu mayoritas muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Ini alasan aku kenapa aku suka tinggal di Malaysia. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Memang aneh rakyat Konoha nih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru menonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Malaysia itu Ini dia, mayoritas guys. muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun Wisata citra Malaysia. Muslim-friendly destination sampai di mata dunia. Gimana caranya ya? Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang. Tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Dan tahun ini, Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Kok bisa ya serame itu? Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata muslim-friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi-etnisnya. Bahkan mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak, tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye muslim-friendly travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik, dan yang menarik, Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis muslim ngerasa Iya sih. nyaman, turis non-muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi muslim-friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. Menurut kamu penting gak sih pariwisata yang ramah muslim? Atau sebenarnya itu cuma strategi marketing aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Yang pasti dalam persaingan itu butuh strategi. Bener gak sih? Pasti butuh strategi dalam persaingan. Ini kan soal persaingan antar negara ya. Dan Malaysia itu berhasil tuh. Berhasil. Ya itu sudah biasa. Antara strategi antar negara itu, ya itu sudah biasa. Ya harus itu punya strategi untuk mengundang pelancong-pelancong asing datang ke negaranya. Malaysia sudah berhasil. Ini bagus. Seharusnya kita itu bisa mencontoh Malaysia. Bener gak sih? Dan juga ya di sana itu bukan hanya punya strategi, tapi juga menyiapkan di balik strategi itu juga menyiapkan di mana ya rakyatnya juga ramah-ramah. Juga di sana itu tentang keamanan, kenyamanan untuk pelancongnya itu memang betul-betul disiapkan oleh kerajaannya dan oleh masyarakatnya. Jadi warga dan kerajaannya itu ada kerjasama yang baik, cukup baik untuk menyambut pelancong-pelancong yang datang ke sana. Akhirnya pelancong itu merasa nyaman, damai gitu, ya enak gitu datang ke sana. Makanya pelancong di Malaysia itu datang ke Malaysia itu semakin bertambah dan bertambah gitu guys. Benar gak sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Ini alasan aku Ini dia, guys. kenapa aku suka tinggal di Malaysia. Aku suka tinggal di Malaysia itu alasannya banyak ya sebenarnya. Tapi salah satunya adalah karena infrastrukturnya guys yang sangat bagus. Maksud aku tuh di sini kayak kita mau pergi kemana-mana itu gampang. LRT, MRT, bus itu betul-betul banyak. Ya, jadi kita mau pergi kemana-mana itu nggak susah dan banyak aksesnya gampang kayak gitu. Bayangkan aja guys, kita pergi ke tempat yang jauh juga gampang aksesnya, nggak susah. Dan satu lagi, kalau kita mau ke pusat kota dari tempat yang jauh itu juga gampang. Kita nggak ada kayak naik
bus yang mahal, hanya busnya murah aja. Dan di sini juga murah. Satu lagi, di sini juga murah. Transportasinya murah, transportasi umum yang dari pemerintah ya, itu di luar taksi online itu murah banget. Nah itu sih kalau menurut aku ya. Bagaimana kalau menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar. Ya, apalagi orang-orang yang sudah tinggal lama di Malaysia ya. Kalau masalah infrastruktur nih ya. Apalagi orang-orang yang sudah tinggal lama di sana. Ya pasti sudah paham lah ya. Gimana kenyamanannya infrastruktur di Malaysia. Khususnya di transportasi umum atau transportasi awam gitu ya. Ya orang pelancong aja yang nggak pernah ke sana aja itu nggak merasa bingung, nggak merasa apa ya, kebingungan datang mau kemana-mana gitu, mau ke tempat dari tempat satu ke tempat satunya itu nggak merasa bingung. Itu pelancong baru aja gitu di Malaysia itu. Kalau di kita di tempat kita itu jangankan pelancong asing, kita aja ke tempat orang lain aja udah kebingungan tuh, kita mau naik apa dari sini naik apa itu udah kebingungan. Tapi kalau di Malaysia itu mau kemana-mana tuh enak banget sekarang. Apalagi sekarang tuh Malaysia tuh semakin mengupgrade angkutan awamnya untuk menjaga kenyamanan baik pelancong maupun masyarakatnya. Itu hebatnya Malaysia guys. Yang perlu sebenarnya kita tiru guys gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Siapa yang akan senang dengan orang menjadi tidak kritis? Ya pemerintah. Negara senang kalau orang nggak kritis. Dengerin tuh. Kalau lu kritis, kan negara yang repot. Makanya keluar istilah-istilah yang nggak masuk di akal kan. Tiba-tiba nanyain, emang lu udah ngapain buat negara ini? Menurut saya itu kan konyol. Kritik itu adalah kewajiban warga gitu loh. Nah dengerin tuh ya, dengerin. Mengkritis itu ya kewajiban warga. Kewajiban kita semua. Siapa lagi yang mengkontrol negara ini kalau bukan kita? Siapa lagi guys? Bener gak sih? Kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita yang bukan kita yang mengkritisi politisi-politisi yang duduk di sana, enak-enakan mereka. Enak-enakan ke mereka membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Malah enak mereka tuh. Goyang kaki ya. Hidupnya makin enak, rakyatnya makin sengsara. Siapa lagi yang mau kritik kalau bukan warganya? Hei para pejabat. Enggak. Kalau dikritik malah warganya dikatain. So ini apa yang dibuat buat negara lah inilah. Kalian tuh seharusnya bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sudah kalian buat untuk masyarakat dan bangsa. Kalian dipilih oleh rakyat itu ya untuk bekerja, gimana caranya rakyat sejahtera, bangsa ini semakin maju. Itu kami titipkan suara kami untuk kalian. Seharusnya kalian sadar diri dan kalian kami gaji ya untuk memikirkan gimana masa depan rakyat Indonesia, gimana masa depan bangsa ini ke depan. Aduh, lucu emang negara ini. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Memang aneh rakyat Konoha nih ya kan. Buat live dibilangnya Pula abang nih. dapat notis ujaran kebencian, tak siapa yang dibenci. Bodoh rakyat Konoha nih memang. Ada bengong-bengong ya gue rasa. Pelik pula makanya. Jangan jadi rakyat besi, jangan jadi begal, jangan jadi geng motor. Aduh, jangan jadi pecandu narkoboy. Pelik lah, aneh lah tengok rakyat Konoha nih. Jangan jadi koruptor. Bagus-bagus orang live klaim bilang ujaran kebencian. Pelik, aneh aku nengok rakyat Konoha nih memang. Mak marah pula abang nih. Sabar bang, sabar, sabar. Sabar, Ede. Abang nih pula marah. Sabar bang, sabar ya. Orang sabar tuh disayang Tuhan bang. Sabar. Tak apa bang, abang. Teruskan live-nya bang. Tak payah dengar tuh orang bang. Mau ujaran kebencian apa kek. Udah, sabar bang. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.